Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat 25 Oktober 2024. Kembali bersama saya Muhammad Hasan Gaido. Hari ini saya akan share tentang tugas sebagai mentor bisnis dan juga leadership. Sahabatku dimanapun kalian berada, ketika kita pengen bisnis, ketika kita menjadi pimpinan perusahaan, ketika kita manajer, kita kayak karyawan, kadang semangat kita naik dan turun. Maka untuk itu, dalam mencapai karir kita, dalam bisnis kita, dalam bekerja, kita membutuhkan seorang mentor dan juga di leadership dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan. Baru saja kita menyaksikan, melihat dan mendengar, yaitu Bapak Jenderal Prabowo Subianto sudah dilantik, sudah resmi menjadi Presiden Republik Indonesia dengan nama kabinetnya merah putih, dengan memiliki program strategis, yaitu ada 17 program strategis. Prabowo menjadi presiden ini harus menjadi inspirasi dan motivasi kita, bahwa untuk menjadi seorang presiden, beliau 3 kali kalah. Pernah mencalonkan diri dengan Ibu Mega sebagai wakil presiden, dan Ibu Mega presidennya, melawan Pak SBY, kalah. Kedua, melawan Pak Jokowi dengan Pak Hatta Rajasa, Prabowo kalah. Dan ketiga, Pak Prabowo bersanding dengan Sandiaga Uno, juga kalah. Namun akhirnya 2024 Pak Prabowo mencalonkan kembali dengan Mas Gibran Rakabuming Raka, dan akhirnya terpilih. Dan bukan hanya terpilih, beliau mendapatkan suara lebih daripada 58% dan juga menjadi pemimpin kepala negara dengan jumlah pemilih terbanyak di dunia, di negeri manapun. Nah, sekarang setelah dilantik, beliau menyampaikan tentang bagaimana konsep untuk membangun bangsa dan negara ini dengan kecintaannya kepada tanah air, kepada rakyatnya. Sudah kita sama-sama lihat, hidup adalah pilihan dan harus kita perjuangkan. Saya mau mencoba men-share hari ini, yaitu tugas seorang mentor, yaitu ada 3. Sementara tugas seorang leadership adalah ucapannya, tindakannya, perbuatannya, itu menjadi contoh, menjadi suri teladan untuk seluruh tim yang ada di dalamnya. Itu juga yang sedang dicontohkan oleh Pak Prabowo, tidak main-main. Nah, saya pernah juga bekerja di perusahaan orang. Saya mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terbaik. Saya pernah menjadi pimpinan perusahaan orang, dan perusahaan itu tumbuh kembang, dan akhirnya saya putuskan mendirikan perusahaan, yaitu Gaido. Dimulai dengan Gaido Travel, sekarang dengan menjadi kerajaan bisnis Gaido, dengan ekosistem haji dan umroh, ekosistem ekonomi syariah, ada beberapa perusahaan di dalam. Nah, kunci sukses ini dari pengalaman saya, maka saya akan share pada kesempatan hari ini, yaitu tugas mentor yang pertama, yang disebut dengan mengedukasi. Bagaimana saya mengedukasi, memberikan pelajaran, baik secara teori atau juga secara pengalaman ketika saya bekerja, atau pengalaman ketika saya mendirikan perusahaan, atau sampai saat ini saya sebagai pemilik, pendiri, pimpinan perusahaan. How to manage. Kuncinya adalah how to manage. Yang kedua, tugas saya sebagai
mentor, kadang-kadang kita semua semangatnya turun. Nah, itu yang disebut dengan iman. Iman kadang turun dan naik. Sehingga kita harus paham tentang makna dari motivasi. Mendengarkan motivasi itu baik, maka dengarkanlah motivasi. Ada yang lebih baik lagi, yaitu bisa memotivasi orang lain sehingga kita bisa menginspire. Tapi ada yang jauh lebih baik lagi, bisa memotivasi dirimu sendiri. Kalau kita bisa memotivasi orang lain, ternyata kita tidak bisa memotivasi diri sendiri, apa yang salah? Maka itu suatu kesalahan yang paling fatal. Karena hidupmu adalah tanggung jawabmu. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum selain kaum itu sendiri yang merubahnya. What do you think this is you are? Maka kita harus menjadi motivator, inspirator untuk diri kita sendiri. Itulah yang akhirnya orang-orang sukses, karena memiliki tujuan yang jelas. Ini menjadi penting, kata kunci memiliki tujuan yang jelas, target yang pengen dicapai. Banyak orang yang semangatnya jatuh karena Anda ada kesalahan dalam tujuan hidupnya. Apa itu? Your mindset. Bekerja mencari uang, bisnis cari popularitas. Maka ini ada yang salah, yaitu harus diluruskan. Change your mindset. Bahwa dalam motivasi ini, mentor harus mengarahkan bahwa bisnis adalah dakwah, bekerja adalah ibadah. Bisnis adalah dakwah, menyampaikan, balagni, boleh sampaikan kepada siapapun, mau saudaranya, tetangganya, temannya, tapi jangan memaksa. Itu bisnis. Nah, kita kadang-kadang marah, kecewa ketika saudara keluarga kita tidak ikut dengan kita. No, sampaikan saja. Bekerja adalah ibadah. Kalau saja kita berangkat haji, mahal, lama, susah, tapi akhirnya orang semua melakukannya. Apabila haji itu karena pengen dibayar, pengen prestise, maka dia akan capek. Tapi ketika bicara haji, mengorbankan pikiran, tenaganya, waktunya, bahkan biayanya, apa yang terjadi? Karena ia adalah iman. Iman kepada Allah, percaya bahwa rezeki, kebahagiaan, kesehatan, semua adalah datangnya dari Allah. Apabila puasa, tidak makan, tidak minum 1 hari, apabila pengen untuk dibayar karena untuk sesuatu, kita tidak akan kuat. Tapi karena iman, puasa jangankan 1 hari, 1 bulan puasa Ramadan kita bisa menyelesaikannya, karena bukan tujuannya pengen kita dibayar atau pengen mendapatkan sesuatu hal, kecuali mengharapkan, yaitu ini merupakan kewajiban kita orang yang beriman dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Change your mindset. Rubah tujuannya. Sehingga apabila ada yang capek pada diri kita ketika bekerja, pasti ada yang salah. Yaitu apa? Pengennya tidak bekerja dan pengennya dibayar. Ini yang salah. Hitungannya adalah jam kerja, hitungannya dengan apa yang didapatkan. Kita tidak pernah berpikir apa yang kita bisa berikan, karena perusahaan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Apabila kita sudah memberikan sumbangsi yang terbaik juga kepada perusahaannya, kita akan mendapatkan sesuatu yang banyak dari Allah. Apa kita juga sudah memberikan apa yang terbaik kepada Allah? Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya, aku sudah sholat, sudah puasa, apakah itu semua untukku nanti? Kata Allah, tidak. Semua itu adalah untukmu. Maka sebaik-baik manusia, dia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Maka kita harus punya dalam diri kita, yaitu bekerja bukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi adalah pengabdian, loyalitas. This is the great sesuatu yang kita akan tinggalkan dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berkarir. Sehingga kalau kita secara totalitas pekerjaan itu, kita akan tumbuh, kita akan naik dan naik dan naik. Kenapa? Karena yang menaikkan kita bukan kita,
tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Change your mindset, rubah niatnya, luruskan bahwa bekerja kita adalah ibadah. Yang ketiga, tugas saya sebagai mentor, sebagai leadership, yaitu tentang memfasilitasi, fasilitator. Saya punya jaringan, saya bawa direksi saya ke jaringan. Saya punya jaringan, saya bawa komisaris saya ke jaringan. Saya punya network, saya bawa manajer saya ke network saya. Sampai hari ini Pak Uvik, PT Banten Restoran and Catering, Banten Halal Central Kitchen, saya bawa ke Pemprov Provinsi Banten. Saya kenalkan dengan Pak Babar, Kadis Disperindak, nyambung. Saya kenalkan Pak Upik dengan yang disebut Hotel Horizon Group, punya 73 hotel. Silahkan dengan Pak Pemana sebagai direkturnya. Pak Amir saya bawa kerjasama dengan Stibeng, dengan yang lainnya. Begitu juga Mas Sulis dari Gaido Travel, saya bawa kenalkan dengan Horizon Hotel Group, punya 73 hotel. Sekarang Gaido Travel sudah bekerja sama dengan Horizon, tinggal action. Begitu juga Pak Joko, Pak Depi, Pak Deli, Pak Fikri dari Gaido Bank Syariah. Saya kenalkan ke Horizon, saya kenalkan ke Humpus, saya kemana, segala macam. Tinggal how to. Apabila ini tidak bisa dilaksanakan, ada yang salah lagi dalam kita. Mungkin jabatan kita tidak pantas di situ. Mungkin posisi kita tidak pantas di situ. Pantasnya kita ini mungkin sudah di dalam kubur, nyantai-nyantai, sehat. Dalam karir, kehidupan, bisnis, dan bekerja, itu bukan bicara tentang passion, itu bicara tentang hobi. Maka pengusaha berbisnis itu bukan bicara tentang hobi ataupun passion, tapi kita untuk menjadi juara adalah dilatih, terus latihan, terus belajar, dan akhirnya menjadi seorang ahli, dan akhirnya menjadi pemenang, menjadi juara. Itulah yang harus kita pahami. Banyak orang ketika berbisnis, oh ini passion saya. Kok bicara bisnis, bicara passion? Bicara bisnis itu bicara cuan. Bagaimana bisnis itu bisa menghasilkan, apapun bisnisnya, yang penting halal. Bekerja, this is not your home, this is not your family. Anda harus bekerja dengan baik. Apabila Anda tidak bekerja dengan baik, Anda tidak berprestasi, Anda kerjanya malas, maka perusahaan dengan mudah mengganti Anda dengan orang lain yang masih membutuhkan pekerjaan yang akan sungguh-sungguh di dalam perusahaan tersebut. Please, open your eyes. Kita harus bisa melihat, dan kita juga harus bisa mendengar. Kok perusahaan yang harus selalu memikirkan diri kita? Kita yang harus berpikir bagaimana berkontribusi buat perusahaan. Maka kita harus mulai meluruskan niat. Yaitu apa? Change your mindset, bahwa bekerja adalah ibadah, dan kita berpikir diri kita bukan pecundang, tapi kita adalah pemenang. Do your best, I do my best. Setelah itu, how to manage the company. Bagaimana kita, yaitu memanage, mengatur waktu, mengatur orang, mengatur fasilitas. That is the management. Jangan bicara manajemen, Anda tidak mengurus orang. Jangankan ngurus orang, ngurus diri sendiri Anda tidak sanggup. Bagaimana kita jam tidurnya jam berapa, bangun tidurnya jam berapa? Ini namanya manajemen. Apa hari ini yang akan dilakukan? That is the management. Kalau hari ini tidak ngapa-ngapain, terus besok mau ngapain? Akhirnya 1 minggu habis, kita tidak bermanfaat. Jadi kita harus punya perencanaan. Kita harus punya target yang kita achieve. Itu yang menjadikan semangat dalam bekerja, karena kita punya target yang harus kita penuhi, target yang harus kita capai. Maka dalam teori manajemen yang saya share, yaitu saya membuat sendiri tentang
teori manajemen perusahaan, yaitu Triangle System Management, yaitu divisi Sales Marketing, divisi Operation and Product, dan divisi Administration Finance. Ketika divisi ini adalah saya ambil dari pilarnya rukun iman, yaitu diitikadkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Kita tidak bisa bekerja niatnya salah. Diitikadkan dari itu, saya bekerja karena Allah dengan ibadah, dan pasti kita akan mendapatkannya. Barang siapa yang memikirkan akhirat, dunianya akan dapat. Tapi kalau kita hanya bicara tentang dunia, akhiratnya tidak akan dapat. Nggak mungkin kita nanam rumput, padinya tumbuh. Tapi menanam padi, rumput pasti tumbuh. Nah, ini tentang teori manajemen, yaitu how to manage the company, divisi Sales and Marketing, divisi Operation and Product, divisi Administration and Finance, yaitu ketiga ini diambil daripada pilarnya rukun iman. Diitikadkan dari hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Maka Allah sudah berjanji, barang siapa beriman kepadaku, jaminannya diselamatkan dunia dan di akhirat. Bahwa ketika nanti kita meninggal dunia, adalah iman yang akan berbicara. Maka untuk itu, mari kita satu persatu pahami bagaimana tentang divisi Sales and Marketing. Sales and Marketing kita bagi menjadi 3, yaitu branding, marketing, and sales. Branding, how kita membuat satu konten, satu narasi bahwa brand kita adalah bisa dipercaya. Beberapa orang sudah menyampaikan bahwa Nike tidak menjual produk, ya, Rolex tidak menjual produk, Apple tidak menjual produk, tapi mereka menjual passion, menjual identitas, mereka menjual harapan. Maka kita harus memiliki tentang what is our brand, karena brand bukan hanya sebuah logo. Nah, brand Gaido mulai dari pembuatan logo merah putih mengelilingi bola dunia, maka saya sangat nasionalis bahwa Indonesia bisa berkiprah di dunia, bisa berpengaruh di dunia. Itu mulai pembuatan logo merah putih mengelilingi bola dunia. Dan bicara tentang Gaido, 21 tahun sampai hari ini, Gaido Travel sudah menjadi satu brand yang terkemuka, yang terkenal, bahkan terdaftar di paten, di haki, dan kita juga terdaftar yaitu di Kementerian Perdagangan sebagai perusahaan waralaba. Dengan brand itu kita sudah bisa mendapatkan penghasilan. That is the brand. Sehingga kita menjamin perusahaan-perusahaan Gaido adalah perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab, memberikan servis yang terbaik, dan kita selalu adaptif dan inovatif. Sekarang Gaido Group ada Gaido Bank Syariah, bisa di-download di Gaido Mobile Banking untuk pembayaran listrik, gas, GoPay, dan lainnya sudah ada. Jadwal sholat ada di situ, masjid terdekat ada di situ, arah kiblat ada di situ. Kita siapkan bahwa itu kebutuhan daripada masyarakat, daripada umat Islam. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Sekarang Gaido sedang mempersiapkan juga, yaitu Gaido Super App. Semua produk-produk ada di situ. This is the brand. Maka inilah yang akan kita terus, bahwa Gaido is very strong, bahwa kita memiliki visi Indonesia Sentral Ekonomi Syariah Dunia. Ini adalah menjadi suatu jawaban kekuatan. Kita akan menuju 2045 Indonesia emas, dan dari Gaido sebagai sentral ekonomi syariah dunia. Ini visi kita. Bagaimana untuk mencapai itu? Kita bikin namanya program yang disebut dengan program Gaido Connected, yaitu Gaido terkoneksi di sosial media, di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Twitter, X. Itu adalah Gaido Connected. Kita terkoneksi di ekosistem Gaido Group, ekosistem haji dan umroh, ekosistem ekonomi syariah, ekonomi industri halal. Kita di situ bagaimana hubungannya orang berangkat umroh dengan Gaido Travel, pembiayaan, tabungan, depositonya dengan Gaido Bank Syariah.
suntik vaksin meningitisnya dengan digital hospital, makannya dari Banten restoran, pertemuan mana sih? Ada di Bari Outbound, pemberitaan yaitu ada di media haji dan umroh. Oleh-olehnya ada di Santrimart. Untuk pengiriman barangnya ada di Kaido Halal Logistik. Ini adalah merupakan suatu ekosistem bahwa mulai brand dan kita masuk kepada marketing. Marketing kita harus membuat konektivitas. Kita berkenalan, tapi bukan cukup untuk berkenalan. Kita make sure kenalan kita adalah betul-betul yang kita bisa kerjasamakan. Berarti kita harus punya database-nya, alamatnya di mana, emailnya, WhatsApp-nya, sehingga kita betul-betul yang disebut dengan terkoneksi. Nah, ini dengan program Kaido Connected. Sehingga kita, yang ketiga dari program Kaido Connected adalah terkoneksi dengan bisnis syariah di Indonesia. Dan yang keempat, Kaido Connected adalah terkoneksi dengan bisnis syariah yang ada di dunia. Maka kita harus masuk dengan pemasaran kita, marketing kita harus punya data-data tersebut. Yang ketiga dalam teori pemasaran adalah tentang selling. Inilah menjadi ujung tombaknya. Dari branding, how to education. Dari marketing, bagaimana terjadi transaksi. Tidak hanya marketing lagi, kenalan lagi, tapi tidak ada transaksi. Wah, perusahaan tidak akan kuat. Maka kita harus bagaimana how to education, yaitu dari data-data tersebut kita kirimkan email, kita presentasi, kita komunikasi, kita koordinasi, dan akhirnya terjadilah kontrak kesepakatan, terjadilah kerjasama, akhirnya produk kita menjadikan pilihan buat mereka karena kita mampu yaitu memberikan yaitu pemasaran strategi yang dibutuhkan oleh mereka. Itu poin yang pertama disebut dengan divisi sales and marketing. Masuk kepada divisi yang kedua yaitu divisi operation and product. Bahwa kita harus memiliki produk, dihitung bagaimana paket haji produk, bagaimana paket haji khusus, bagaimana umroh reguler, bagaimana umroh ad hoc, bagaimana umroh plus, bagaimana wisata halal, dibikin produk. Bagaimana kita bikin pelatihan di Bari Outbound, bagaimana kita bikin bumbu-bumbu masakan di halal, bagaimana kita buka pembiayaan umroh di Kaido Bank Syariah, bagaimana kita punya pembiayaan untuk rumah di GBS. Itu kita bikin produknya. Dan setiap produk itu ada value, ada nilai di situ bahwa bukan asal produk. Bahwa produk itu betul-betul yang diharapkan. Bahkan menjadikan impian, solusi buat seluruh masyarakat. Maka apabila setiap produk itu menjadikan solusi dan kebutuhan dari masyarakat, maka jangan takut dengan persaingan globalisasi, dengan persaingan digitalisasi. Bahwa kapanpun kita akan menjadi sustain, yaitu kita akan terus berkembang berjalan karena perusahaan kita, karena produk kita adalah produk yang dibutuhkan, yang diimpikan, diinginkan oleh masyarakat. Itu kunci jawaban untuk menjadi bagaimana perusahaan kita pemenangnya. Operasional, ketika kita sudah semua itu, maka dioperasikan kita harus punya SDM, sumber daya manusia, sumber daya SD, yaitu sumber daya insani yang profesional. There is no reason, there is no mistake. Tidak ada kesalahan dan kesalahan, tidak ada alasan dan kesalahan. Kenapa? Kalau semua serba salah, ya perusahaannya tidak akan sanggup untuk terus berkelanjutan. Maka karyawan harus digembleng, harus dilatih seperti Pak Prabowo melatih para menterinya dibawa ke Magelang. Tujuannya kegiatan tersebut bahwa untuk menyatukan langkah, tujuan, tindakan, we are is satu tim. Begitu juga di Kaido, kita sudah melakukan pelatihan outbound one day dari Kaido Bank Syariah, Kaido Travel dan yang lain di Bari Outbound, bagaimana menyamakan yaitu laba, dan laba. Itulah statement dari karyawan-karyawan yang ada di Kaido Bank Syariah. Maka itu harus kita konsisten kita lakukan. Divisi yang ketiga yaitu administration finance, bahwa semua itu harus tercatat. Pengeluaran A, barang apa, semua bukan hanya keuangan, tapi semua administrasi harus tercatatkan, terdokumentasikan. Maka itu nantinya ketika dibutuhkan lagi mudah didapatkannya. Tertib administration. And finance, kita harus punya namanya buku kecil
Ya, kita sudah menggunakan sistem keuangan yang kelas bahkan bukan hanya nasional, standar internasional, sehingga kapanpun kita bisa update, dan dari laporan keuangan itu kita tahu posisi perusahaan kita mau kemana, mau dibawa kemana. Nah, sehingga kita bisa ekspansi dan mengembangkan seperti saat ini dari sebuah Guide Travel yang kecil tumbuh jadi cabang beberapa, setelah itu kita berkembang beberapa perusahaannya. Nah, inilah sekarang menjadi ekosistem haji dan umroh. Ada Guide Travelnya, ada Guide Bank Syariahnya, digital hospitalnya, ada restorannya, ada untuk oleh-olehnya, ada untuk pengirimannya, ada juga tempat yang strategis. Ini bagian daripada ekosistem. Nah, saya menempatkan dalam posisi saya juga pernah menjadi seorang karyawan, saya juga pernah menjadi self bisnis, yaitu bisnis sendirian, dan setelah itu saya juga pernah bisnis sebagai businessman, dan sekarang saya beberapa di perusahaan sebagai investor. Itu yang disebut dengan 4 kuadran dari teori Robert Kiyosaki, yaitu tentang employees, self business, business dan investor. Mudah-mudahan sharing hari ini ya dengan singkat namun poin-poin tertentu, yaitu tanggung jawab tugas saya sebagai mentor bisnis, sebagai leadership, saya berikan di hari Jumat yang penuh barokah ini. Bagaimana teori memanage perusahaan dengan triangle system management, yaitu saya juga sudah share, yaitu dengan divisi sales marketing, divisi operation and product, dan divisi administration finance. Saya sudah share juga di hari Jumat yang penuh barokah ini. Yang ketiga, saya akan share, setiap orang pengen sukses, tapi mereka belum tahu caranya. Setiap orang punya hak untuk sukses. Maka saya kasih, yaitu 5 step how to get success. 5 langkah untuk sukses. Yang pertama adalah well planning. Yang kedua adalah clear goal. Yang ketiga adalah strategi yang jitu. Yang keempat adalah teamwork. Dan yang kelima adalah smart partner. This is ourselves, yaitu there is no reason, there is no mistake. Maka kita harus punya perencanaan, kita mau kemana. Kita harus punya target, berapa banyak, berapa jumlahnya, bahwa itu harus kita capai. Kita harus punya strategi. Bagaimana strategi sekarang, yaitu yang kekinian, yang bisa disesuaikan dengan zamannya, adaptif dan inovatif. Yang keempat adalah teamwork, yaitu kita harus membangun tim, yaitu konsepnya bagaimana kita bisa bergerak sama-sama. Itu tim yang solid ya. Yang terakhir adalah smart personal, bahwa kita tidak bisa menggantungkan sukses kita kepada orang lain, bahwa sukses adalah diri kita sendiri. I do my best and you do your best. Jangan pernah kita merasa dituntut oleh orang lain, karena yang harus menuntut kita adalah diri kita sendiri. Apabila kita tidak memaksakan diri, maka orang lain yang tidak akan peduli. Kenapa? Karena Anda saat ini ada atau tidak ada, dunia ini akan jalan terus. So, hidup adalah pilihan, sukses atau sukses. Karena banyak orang memilih sukses atau gagal. Bagi saya, hidup itu sukses atau sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.